Al-Um 102,5 FM Radio Ahlussunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM di mana saja Anda semuanya berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita berkumpul kembali di majelis yang mulia ini di dalam kajian kita, kajian rutin setiap Selasa malam Rabu, yaitu kajian yang sekarang kita sampai pada pembahasan kitab Ahabul A'mali ilallahi azza wa jal, amal-amal yang dicintai oleh Allah azza wa jal, atau ibadah yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal, yang tentunya sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwasanya tujuan daripada kita mempelajari pembahasan masalah ini adalah agar kita melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian buahnya adalah kita mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan apa yang Dia cintai. Kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kita di malam hari ini insyaallah kita sampai pada poin yang ketiga berkaitan dengan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga, Ahabbul a'mali ilallah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari, yaitu merintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, ya. Jadi merintah yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar ini merupakan di antara sekian amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah, amal-amal yang paling dicintai oleh Allah adalah al-imanu billah, iman, beriman kepada Allah, thumma silatur rahimi, kemudian silatur rahimi, menyambung tali rahim. Dua pembahasan ini sudah kita bahas panjang lebar pada dua pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang ketiga? Tsummal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari.
Kemudian amal yang paling cintai oleh Allah yang berikutnya adalah merintah yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ya, ini dalilnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalatil muallifah al-ma'rufu, yang ma'ruf itu adalah jami'ut ta'ati, keseluruhan ketaatan-ketaatan. Jadi dikatakan ma'ruf itu adalah seluruh perkara taat, ya, segala bentuk ketaatan, maka itu adalah perkara yang ma'ruf, dikatakan ma'ruf. Ya, sumiyat wa sumiyat ma'rufan, dan seluruh ketaatan tadi itu disebut sebagai ma'rufan, disebut sebagai ma'ruf li'annaha, dikarenakan dia ta'rifuhal uqulus salimatu, diketahui atau mengenalnya, mengetahuinya akal-akal yang selamat, akal sehat, akal yang jernih, wal fitru al mustaqimatu, dan fitrah yang lurus. Jadi katakan ma'ruf itu adalah perkara yang akal sehat serta fitrah salimah, fitrah yang lurus, ya, itu mengenalnya sebagai perkara yang baik, diketahui oleh akal sehat sesuai dengan nurani, fitrah yang lurus, bahwasanya ini adalah perkara yang baik. Kemudian wa awwalu ma'rufin, ma'ruf yang paling awal, ya, awal-awalnya ma'ruf, ma'ruf yang paling utama, wa a'dhamuhu, dan yang terbesar. Jadi perkara ma'ruf yang paling pertama, yang pertama dan yang terbesar adalah ibadatullahi wahdah, peribadatan kepada Allah semata, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ini adalah ma'ruf yang paling utama, awal-awalnya perkara ma'ruf, perkara ma'ruf yang pertama, yang terbesar, yang harus senantiasa ditunaikan, yang harus didakwahkan, yang harus diajakkan kepada manusia. Manusia diajak kepadanya, manusia diperintah kepadanya, ya, diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak mensekutukannya. Karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala inilah perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para anbiya, para nabi, para rasul untuk mendakwahkan, berdakwah kepada kaumnya kepada ibadatullahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah saja. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, kata Allah, dan sungguh kami telah utus pada setiap kaum seorang rasul yang mereka menyeru agar kalian menyembah kepada Allah saja, ya. Jadi demikian. Ini perkara yang paling besar, yang paling pokok, yang paling utama. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan peribadatan lahu bagi Allah, ya. Jadi mengikhlaskan ibadah tadi itu hanya untuk Allah, diberikan hanya untuk Allah, bukan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak karena yang lainnya, tidak karena riya, tidak karena sum'ah, tidak karena manusia, tidak karena dunia dan lain sebagainya. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah, berharap wajah Allah, ingin mendapatkan surganya Allah, ingin selamat dari api nerakanya Allah, maka itulah ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa tarku ibadati ma siwahu, meninggalkan peribadatan kepada yang selain Allah. Wa tarku ibadati ma siwahu, meninggalkan peribadatan apapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Wa ba'da dzalika, dan setelah tauhid, mengesahkan Allah, dan setelah tidak mensekutukan Allah, dan setelah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka
ibadah atau amal-amal yang paling utama, paling afdal berikutnya adalah sairut taati, keseluruhan ketaatan min wajibatin, dari perkara-perkara yang wajib, wa mustahabbatin, dan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah. Yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah. Kulluha, semuanya itu tadkhulu nitaqal ma'rufi, masuk pada ruang lingkup ma'ruf. Jadi yang dikatakan ma'ruf itu adalah segala perkara yang dipandang baik, dikenal baik, diketahui baik oleh akal yang sehat, fitrah yang lurus. Akal sehat dan fitrah yang lurus. Yang paling utama adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mensekutukan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah segala ketaatan yang dikerjakan hanya untuk Allah, berupa kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang disunnahkan. Itu pengertian daripada ma'ruf. Bisa dipahami insyaallah ya. Jadi segala kebaikan ya yang diketahui oleh akal sehat, kemudian diketahui oleh hati nurani atau fitrah yang lurus, dan tentunya semuanya itu berada dalam koridor syar'i, ya, dalam koridor syar'i. Yang berikutnya al-munkar. Sekarang apa itu munkar? Munkar itu kullu ma, segala perkara nahallahu ta'ala anhu wa rasuluhu, segala perkara yang Allah dan Rasulnya telah melarang darinya, ini mungkar. Segala perkara yang Allah dan Rasulnya telah melarang darinya, ya, tidak memperbolehkannya, maka itu adalah mungkar. Maka fajami'ul ma'asi, keseluruhan maksiat-maksiat, kabairuha, yang besar-besarnya, wasaghairuha, yang kecil-kecilnya, mungkarun, adalah mungkar. Segala maksiat yang besar maupun yang kecil semuanya adalah kemungkaran, ya. Segala maksiat kemungkaran, yang besar maupun kecil semuanya mungkar. Kenapa? Li'annaha, dikarenakan segala maksiat tadi itu tungkiruha al-uqulus salimatu wal fitrul mustaqimatu, dikarenakan diingkari oleh akal yang lurus, oleh akal yang selamat, akal sehat, dan juga fitrah yang mustaqimah, al-fitrul mustaqimah. Jadi fitrah yang lurus, ya. Wa a'zamul munkari, sementara sebesar-besarnya kemungkaran adalah asyirku billahi azza wajal, syirik, mensekutukan Allah azza wajal. Ini adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Jadi kalau tadi itu adalah seutama-utama dan sebesar-besarnya ma'ruf adalah mentauhidkan Allah, maka sebesar-besarnya kemungkaran adalah mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di bawahnya adalah segala kemaksiatan yang lainnya, yang besar maupun yang kecil. Sampai di sini bisa difahami insyaallah? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, innal amra bil ma'rufi, sesungguhnya merintah kepada yang ma'ruf, wan nahya 'anil munkari, dan melarang dari yang mungkar itu merupakan farqu ma bainal mu'minina wal munafiqin, perbedaan antara orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Ini bedanya mukmin dengan munafik. Kalau yang mukmin, mereka itu senantiasa memerintah yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Kalau orang munafik, mendiamkan yang mungkar dan tidak mengajak yang ma'ruf, mendiamkan kemungkaran dan tidak mengajak kepada yang ma'ruf. Jadi ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik adalah pada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa huwa, dan amar ma'ruf nahi mungkar ini min akhassi awsafil mu'mini, termasuk
sekhusus-khususnya sifat-sifat orang mukmin. Ini sifat orang mukmin yang khusus atau sifat-sifat khusus milik orang mukmin, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ternyata tidak semua orang mukmin mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang mukmin memberanikan diri untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semua orang mukmin pede untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak semuanya. Dan ini adalah sifat yang khusus, sifat yang khusus. Contoh misalkan kita semuanya lah yang hadir di sini pernah nahi mungkar terhadap anak muda, laki, perempuan goncengan di jalan, nyabuk, pernah nggak? Mudun, maksiat, pernah gitu? Iku bojomu atau sampean rangkul iku? Pernah gitu? Pernah nggak? Nah, makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini sifat khusus milik orang-orang mukmin. Yang mukminnya bisa dikatakan sempurna atau mendekati kesempurnaan. Sifat yang khusus milik orang mukmin. Baik. Ya, ini sifat khusus ya jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Yang berikutnya wa hunaka, dan di sana terdapat maratibu salasatun, ada 3 tingkatan. Lil amri bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu ada tingkatan. Bayyana telah menjelaskan ketiga tingkatan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Ini tingkatan yang pertama, yaitu bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki kekuatan. Misal dia seorang pemimpin masing-masing di antara kita adalah pemimpin. Apa dalilnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Jadi masing-masing kita adalah pemimpin. Para suami yang ada di hadapan kita ini semuanya adalah pemimpin yang wajib amar ma'ruf nahi mungkar terhadap keluarganya di rumah dengan tangannya. Artinya apa? Dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Lebih tinggi lagi, misalkan lurah, camat, bupati, gubernur, presiden misalkan, maka mereka semuanya itu amar ma'ruf nahi mungkarnya adalah dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ya, dengan kekuatannya. Ya, jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia adalah seorang mukmin misalkan, seorang muslim misalkan, dia adalah seorang wali kota misalkan, atau dia seorang bupati misalkan, muslim, mukmin, maka dia punya kewajiban untuk memerintah rakyatnya memakmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, melarang segala macam bentuk kemaksiatan di kekuasaannya, menutup segala tempat kemaksiatan di dalam kekuasaannya. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas setiap orang yang berbuat maksiat di dalam kekuasaannya. Dihitung per kepala itu nanti. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wajib dengan tangannya bagi mereka yang punya kekuatan dan kekuasaan. Fa illam yastati, kalau kemudian ternyata dia tidak mampu untuk melakukan merubah kemungkaran dengan tangannya, fa bilisanihi, maka merubahnya dengan lesannya. Yakni dengan nasihat, dengan mau'izah, ya, dirubah dengan lesannya, dengan nasihat, dengan mau'izah. Ya. Bagi orang-orang yang mampu untuk memberi, yang dia tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, namun dia mampu, dia bisa ngomong dan tidak ada alasan bagi dia untuk tidak ngomong misalkan, karena tidak ada sesuatu pun yang dikhawatirkan
Tidak dikhawatirkan dia digebuki orang, tidak dikhawatirkan dia dibunuh orang, tidak dikhawatirkan dia ditembak misalkan gitu ya. Tidak dikhawatirkan macam-macam, tidak ada bahaya bagi dia. Artinya tidak membahayakan dirinya di situ. Ya, tidak mendatangkan madarat yang besar bagi dirinya misalkan, atau bagi keluarganya misalkan, atau mungkin bahkan bagi masyarakatnya misalkan, maka dia wajib melakukan dengan lesannya. Nanti akan kita sebutkan contoh-contohnya insyaallah, atau perkataan dari salafun saleh. Fa illam yastati, kalau kemudian dia tidak mampu melakukan dengan lesannya, fa biqalbihi, maka wajib dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman. Artinya di sini kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya, berarti tidak punya iman. Berarti tidak punya iman. Ya, jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kemaksiatan, ya dia tidak bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lesan, tapi ndelok ae meneng dek ngono, berarti tidak mengingkari kemungkaran. Dia harus minggir, dia harus nyingkri, dia harus pergi meninggalkan maksiat itu, meninggalkan kemungkaran itu, gitu ya. Meninggalkan kemungkaran itu. Ya. Itu adalah minimal yang harus dia lakukan. Kalau tidak, maka dia termasuk golongan orang yang turut di dalam kemaksiatan yang ada di hadapannya. Yang berikutnya, wa kadzalika, dan demikian juga hunaka salatsu sifatin. Demikian juga terdapat di sana 3 sifat yang bagi yang selayaknya an yatahalla, selayaknya untuk berhias biha dengannya, al-amiru bil ma'ruf, orang yang memerintah kepada yang ma'ruf, wan nahi 'anil munkar, dan orang yang melarang dari kemungkaran. Jadi orang yang mau merintah yang ma'ruf dan orang yang mau melarang dari yang mungkar, dia harus berhias dengan 3 perkara. Ya, dia harus berhias dengan tiga perkara. Dia harus punya perhiasan ini. Tidak boleh tidak ada pada dirinya 3 perhiasan ini. Wahia, 3 perhiasan itu apa? Al-ilmu. Yang pertama, ilmu. Bagaimana ilmunya? An yakuna aliman bil ma'ruf. Dia adalah orang yang ngerti, alim dengan perkara ma'ruf alladzi ya'muru bihi, yang dia merintah dengannya. Dia harus ngerti, ini benar-benar ma'ruf. Ini benar-benar perkara yang diperintahkan oleh syar'i, dan begini cara pelaksanaannya, dan begini cara penunaiannya, dan memang seperti harus memang pelaksanaannya harus seperti ini sesuai dengan syar'i. Dia harus alim dengannya, tidak boleh jahil. Contoh misalkan kita dalam perjalanan misalkan gitu ya, dalam perjalanan naik kereta misalkan ya, ayo jamaah, sama banyak teman ini, ayo jamaah. Mereka ngajak jamaah itu benar nggak? Benar, gitu ya. Ya, ayo jamaah. Tapi ya apa jamaah kan gitu? Apa mencolot metu ke kereta apa di dalam kereta? Ini kan penting. Jadi harus alim dia, harus tahu bagaimana tatkala dia ngajak harus tahu, jangan sampai asal ngajak. Koyok ini kan benar ya. Ayo sholat berjamaah sudah benar. Tapi kalau akibatnya ditinggal kereta api, ini bahaya. Ini saya contohkan di sini nih. Ya. Jadi ngajak. Ya. Lu kan buyar ya. Berarti di sana ngajak sholat berjamaah, tapi dia tidak tahu, tidak punya ilmu bagaimana cara pelaksanaannya. Kan gitu ya. Nah, ini namanya mengajak tapi tidak alim ya. Dia ngajak tapi tidak alim. Contoh lagi yang lain. Nah niki, ini jelas nih. Kalau jamaahnya sudah benar, tapi gara-gara jamaah ketinggalan kereta api, nah, kan susah. Berarti kan mungkin awalnya khusyuk. Nah. Mulai jalan kereta ini. Nah, ini. Nah.
Baik. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seharusnya. Jadi tidak seharusnya memaksa berjamaah di luar seperti ini. Kenapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbasan. Sa imami lo mencolot. Loh. Yes. Nah, saniki serius sih saniki ya. Jadi jangan sampai hal ini napa? Kejadian ya. Jangan sampai hal seperti itu kejadian. Jadi di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajak orang ya untuk melakukan satu kebaikan harus berada di atas ilmu. Jadi itu ngumpul jamaah ya, tapi ini terkait dengan jadwal kereta api. Ya gitu ya. Yo ojo salat berjamaah ning njaba ning jero sambil duduk misalkan dicecer keretane ya kan, kalau kereta api bisa dibalik kan. Ngene mboten? Anune apa sini? Kursine ya sudah, imamnya di depan kemudian yang di belakang sini sambil duduk salat. Kalau itu kalau itu tidak mungkin kan harus seperti itu. Kalau bisa berdiri di dalam kereta maka itu bagus. Jangan sampai kita sholat takbir Allahu Akbar bingung atine. Iki nang berangkat. Ya boleh berangkat ini bingung ya. Maka itu mengurangi kekhusyuan. Sementara Rasulullah SAW menyampaikan la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbasan. Jadi tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan juga tidak ada sholat dengan menahan dua buang hajat. Sama dengan ini, sholat sambil was-was ditinggal kereta api. Wis bener memang mencolat itu wis bener gitu ya. Ya mencolat tadi itu wis bener gitu ya. Kira-kira apa kira-kira? Sing bener kira-kira sholat dilanjutkan dengan khusyuk apa mencolot? Nah, tergantung hatinya, tergantung kekhusyuannya. Kalau kemudian dia takbir gak iling apa-apa wis, pokoknya wis khusyuk wis, ya gak apa-apa, bagus dia kan gitu ya. Engkau tak tututi sampai ngocek. Misal gitu ya. Tapi kalau kemudian hatinya waduh ditinggal ya budal wis, mencolot buyarno kan gitu ya. Ya, demikian sama sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya seperti orang yang sholat sambil kebelet pipis. Apa yang dilakukan? Diterusno? Ya, sholatnya apa mencolot nang kamar mandi? Ya mencolot nang kamar mandi, bahkan tidak boleh bagi dia untuk melanjutkan sholat. Kenapa? Enggak khusyuk jadinya. Sholat sampai megol nahan. Nahan buang hajat. Nah, demikian. Seperti itu ya. Kemudian ini syarat yang pertama ya. Jadi aliman bil ma'ruf, dia ngerti, alim dengan apa yang dia perintahkan. Itu adalah perkara yang baik. Lalu apa? Aliman bil munkari wal munkari. Dia alim dengan perkara yang dia ingkari, alladzi yanha anhu, yang dia melarang darinya. Ya. Maka seseorang itu harus membedakan perkara ini mungkar atau mukhtalaf. Itu ya. Jadi ada perkara yang sepakat ini mungkar, ada perkara yang itu mukhtalaf, diperselisihkan. Kalau itu perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, adanya perbedaan di antara para ulama, maka tidak boleh diingkari. Ada perbedaan ya, khilaf di antara para ulama. Satunya pakai, satunya enggak pakai, misalkan gitu ya. Dalam suatu ibadah tertentu misalkan. Maka di sana tidak ada pengingkaran, karena itu adalah khilaf, maka tidak boleh diingkari. Ya, demikian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang paling mudah lah kita contohkan misalkan kunut subuh misalkan gitu ya. Yang kunut subuh tidak boleh mengingkari yang tidak kunut subuh, yang tidak kunut subuh juga tidak boleh mengingkari yang kunut subuh. Kenapa? Karena itu perkara yang khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala ajmain. Jadi tidak ada pengingkaran dalam masalah itu. Kalau sekedar penjelasan ilmu, maka enggak ada masalah menjelaskan ilmu ya. Dalil yang kunut ini, dalil yang tidak kunut ini enggak ada masalah. Itu bukan mengingkari, tapi menjelaskan ilmu dan alasan hujah yang dipakai oleh
masing-masing. Tapi untuk mengingkari maka tidak diperkenankan. Ya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara mukhtalaf yang diperselisihkan oleh para ulama yang lainnya. Yang kedua, yang berikutnya, yang seorang yang merintah yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar harus berhias dengannya adalah ar-rifqu, yakni lemah lembut, berlemah lembut, ar-rifqu. Terjemahannya ngaten nggih. Santun. Diterjemah santun ya wis. Santun kali lemah lembut itu padha enggak? Mirip nggih. Nggih pun. Jadi berlemah lembut atau santun, an yakuna rafiqan, dia santun, hakiman lagi bijaksana. Bima ya'muru bihi, dengan apa yang dia merintah dengannya, wa fi ma yanha anhu, dan dalam perkara yang dia melarang darinya. Jadi kalau merintah yang baik, kalau melarang dengan cara yang baik. Ya, jadi merintah orang untuk melakukan kebaikan dengan perintah yang baik, dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dengan santun dan lain sebagainya. Melarang pun demikian harus dengan cara yang baik, berlemah lembut, santun dan lain sebagainya. Ya, baik. Yang berikutnya, nah nanti yang ketiga adalah as-sabru. Dia harus berhias dengan sabar. Ya, sabar. An yakuna saburan alal adza, dia harus sabar atas gangguan. Kenapa? Karena orang amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada tantangan, ada rintangan. Ngajak gini enggak mau, ya lek kata enggak mau tok, kadang enggak mau mbek nggawa pentung, sabar gitu ya. Dilarang ojo kene, ya. Ana sing ya ngomong tok tapi enggak nglakoni misalnya, tapi dilanggar ae. Ana sing ngomong kon iki usil ae keplak pisan kok misalnya ngono ya. Harus sabar, misalkan semacam itu ya. Jadi saburan alal adza. Kama hakallahu subhanahu wa ta'ala, kama haka, sebagaimana telah menceritakan Allah subhanahu wa ta'ala an wasiyati Luqman al-Hakim, dari wasiatnya Luqman al-Hakim libanihi, kepada putranya, liyatamatsalahan nasu, agar manusia mencontohnya, wa yakataddu biha, dan mengikutinya. Ya, ini membuntut di belakangnya, artinya ngikut, mencontohnya ya. Jadi Luqman al-Hakim disebutkan, ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, aqimis salata, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahlah kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkari, larang dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabaka, sabarlah kamu atas apa yang menimpamu. Karena orang amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada sesuatu yang menimpa. Ini sunnatullah, ada tantangan ya. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itu termasuk di antara perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fal ilmu, maka ilmu yakunu qabla al-amri wan nahyi, itu ada sebelum merintah dan melarang. Jadi sebelum merintah dan melarang harus punya ilmu dulu, harus berilmu dengan apa yang diperintah dan dengan apa yang akan dia larang. Dia harus punya ilmunya dulu. Ndak asal-asalan, ndak asal merintah, ndak asal ngelarang. Jadi harus punya ilmunya, gitu ya. Tatkala dia merintah sholat, tatkala dia merintah jamaah dan lain sebagainya, maka dia harus punya ilmu sholat, ilmu tentang jamaah ya, atau yang lainnya. Tatkala dia melarang ini, melarang itu, dia harus punya ilmunya tentang apa yang dia larang. Lalu warifku, kelemah lembutan, kesantunan, yakunu, ada fi halatil amri wan nahyi, pada saat merintah dan melarang ya. Jadi berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, pada saat amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan santun. Wasabru yakunu ba'dal amri wan nahyi, sementara sabar itu ada setelah merintah dan melarang. Sampai di sini bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ini adalah al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Baik. Sekarang kita akan menukil ya beberapa perkataan daripada salafus saleh
yang kita ambil dari kitab Hayatus Salaf Bainal Qauli wal Amal, kehidupan salaf antara ucapan dan perbuatan. Ini suatu ketika nanti kita akan bahas ini insyaallah. Ini lagi masa-masa terjemah ya. Tapi kita perhatikan sini tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dulu ini sudah kita bahas dalam Syarah Sulamut Taufik dalam bab sifat-sifat yang terpuji. Dilihat catatannya. Enggak tak ulang lagi ya. Sifat-sifat yang terpuji. Si eling napa mboten? Hah? Setengah lali. Ya. Nah ini. Memerintah kepada ma'ruf dan melarang dari munkar dalam pembahasan sifat-sifat yang terpuji ya. Ini sudah kita bahas panjang lebar dulu tentang dalil-dalil yang memerintah tentang masalah ini ya. Nah, sekarang kita akan menukil ucapan-ucapan dari para salaf ya. Tadi ini yang sempat terjemahkan. Di antaranya ya, tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar dan hukuman bagi orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, atau Abu Bakar radhiyallahu ta'ala pernah membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk menjaga diri kalian. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian man dhalla, siapa yang tersesat, idza tadaitum, jika kalian mendapatkan petunjuk. Kalau kalian sudah mendapatkan petunjuk, maka tidak akan mendatangkan madarat kepada kalian orang yang tersesat. Orang yang tersesat. Kemudian manusia punya pemahaman yang salah dari ayat ini. Sebagian manusia berpandangan bahwasanya kalau sudah dapat hidayah, wis bawang sesat buanda gak manfaat, gak madarat, ndak akan mendatangkan madarat kepada aku. Yang penting aku benar, orang lain salah, enggak masalah, enggak ngefek. Ini punya pemandangan yang salah seperti ini dengan ayat ini. La yadurrukum, tidak akan mendatangkan madarat kepada kalian man dhalla, orang yang tersesat, idza tadaitum, jika kalian telah mendapatkan petunjuk. Lalu pemahamannya salah. Kalau aku sudah dapat petunjuk, aku sudah ada di jalan lurus, maka orang sesat tidak akan membahayakan aku. Padahal maknanya bukan seperti itu. Gitu ya, maknanya tidak seperti itu. Artinya makna yang benar, jamaah sekalian yang benar Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu sudah mendapatkan petunjuk, gitu ya, maka jangan khawatir dengan bahaya yang didatangkan oleh orang-orang yang tersesat. Jangan khawatir. Tidak ada bahaya yang mereka datangkan kepada kita dari mereka, gitu ya. Paham di sini maksudnya? Tidak ada madarat. Tidak ada madarat. Madarat di sini maksudnya tidak ada madarat nanti di akhirat. Kalau di dunia misalkan apa yang bisa mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin, gitu ya? Kalau mereka membunuh orang-orang mukmin, maka itu adalah syahadah. Saya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya. Jadi salah kalau punya pemahaman, kalau sudah dapat petunjuk, maka wis gak masalah, wis basesat, bagak salat, bagak poso, banyimpang, banyelentang, gak bahaya, gak mendatangkan madarat kepada aku. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala berkata, innan nasa yada'una hadzal ayata, sesungguhnya manusia meletakkan ayat ini ala ghairi maudhi'iha, di atas yang bukan tempatnya. Ala, ketahuilah, wa inni sami'tu Rasulullah, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innal qauma idza ra'au adh-dhalima, sesungguhnya satu kaum jika mereka melihat kezaliman, orang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak mengambil kedua tangannya. Jadi kalau satu kaum mereka melihat orang zalim tengah berbuat zalim, orang salah tengah berbuat salah, orang maksiat tengah berbuat maksiat, kemudian dia tidak mengambil kedua tangannya, gitu ya, wal munkara, dan dia melihat sebuah kemungkaran, falam yughayyiruhu, lalu mereka tidak mau merubahnya, ammahumullahu biiqabihi, maka Allah akan meratakan hukuman terhadap mereka, gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang merasa mendapat petunjuk, berada di jalan lurus, mendiamkan orang-orang yang berbuat maksiat, didiamkan, tidak
perintah untuk meninggalkan maksiatnya, tidak dilarang dari kemaksiatannya, maka kalau Allah menghendaki diturunkan azab bencana semuanya kena rata. Paham di sini ya? Ini hukuman berat, ini ancaman keras. Ya, jadi maksiat itu hukumannya, azabnya bukan hanya menimpa orang yang berbuat maksiat saja, enggak, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang taat, menimpa orang-orang yang soleh. Kapan? Saat tidak ada di antara mereka yang mengingkari kemungkaran, mengingkari maksiat tersebut, gitu ya. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan, meratakan hukuman kepada mereka. Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, ya. Nah, ini juga kita perhatikan dari Abu Raqad, dia berkata, aku pernah keluar bersama maulaku, yakni tuanku atau budak, bekas budakku, lalu sampai kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sementara Hudzaifah radhiyallahu ta'ala berkata, in kana ar-rajulu la yatakallamu bil kalima ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayasiru biha munafiqan. Sungguh ada seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan satu kalimat, dengan ucapannya dia jadi orang munafik. Gitu ya. Wa inni la asma'uha min ahadikumul yawma fil maq'adil wahidi arba'a marrat. Sementara aku sekarang mendengar ucapan seperti itu dalam satu tempat duduk 4 kali hari ini. Kalau itu zaman Hudzaifah loh ya, 4 kali. Kalau zaman kita sekarang, seandainya Hudzaifah hidup zaman kita sekarang, wis paling wis sumpek tok wis ya. Rono krungu ucapan yang membuat orangnya munafik dan seterusnya, ya. Maka kemudian beliau merintahkan seperti ini, la ta'muranna bil ma'ruf. Benar-benar kalian harus memerintah yang ma'ruf. Wala tanhauna 'anil munkar. Dan benar-benar kalian itu harus melarang dari yang mungkar. Wala tahaddanna 'alal khair. Gitu ya. Atau kalau kalian tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, bukannya wala tahaddanna 'alal khair, dan hendaknya kalian saling menyuruh, ya, saling menyuruh, ya, saling memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan. Atau kalau kalian tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak menganjurkan manusia untuk berbuat kebaikan, layushitannakumullahu jami'an bi'adzabin. Maka benar-benar Allah akan yakni yuhlikukum. Allah akan membinasakan kalian jami'an semuanya bi'adzabin dengan azab. Ya, ini satu hukumannya. Kalau satu kaum tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dibinasakan semuanya dengan azab. Yang pertama. Yang kedua, au la yu'marunna 'alaikum syirarukum. Atau yang kedua, benar-benar orang yang terburuk kalian akan memerintah kalian. Hukumannya bukan hanya hukuman apa? Ya, bisa jadi hukumannya musibah, semuanya dibinasakan oleh Allah. Atau beralih hukuman yang kedua, kalau yang pertama tidak, diperintah oleh orang yang terburuk. Yang jadi pimpinan adalah orang yang terburuk. Kalau pimpinannya buruk, maka semuanya jadi buruk. Keadaan korat-karit ya, karu-karuan. Kemudian pada saat yang memerintah kalian adalah orang terburuk kalian, tsumma yad'u khiyarukum, lalu orang yang terbaik di antara kalian berdoa, fala yustajab lahum, maka tidak dikabulkan doanya. Gitu ya. Kalau sudah amar ma'ruf ditinggalkan, bisa jadi satu, azab diumumkan, diratakan semuanya kena. Atau kalau tidak, yang kedua apa? Dijadikan orang yang terburuk sebagai pemimpin, yang pada saat itu doanya orang-orang baik ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini bahaya besar ya jamaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah sebenarnya obat untuk mengobati, solusi ya untuk mengobati kondisi satu masyarakat itu, satu negeri, satu negara dan sebagainya adalah individunya mau amar ma'ruf nahi
mungkar. Individunya, ya, bukan nafsi. Artinya kembali kepada diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Di sanalah kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita yang terbaik di antara kita. Ini sudah manhaj nabawi, ya jamaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan pemimpin kita pemimpin yang terbaik, maka rakyatnya harus rakyat yang baik. Di antara sifat mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada satu perkara ma'ruf pun melainkan dia memerintah, dan tidak ada perkara mungkar pun melainkan berusaha untuk dilarang. Kalau sudah mendiamkan kemungkaran, ya, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ma tasaddaqa mu'minun bi shadaqatin." Tidaklah bersedekah seorang mukmin dengan satu sedekah ahabba ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min mau'izatin ya'idhu biha qaumahu, daripada satu mau'izah, nasihat yang dengannya dia menasihati kaumnya. Fayaftariquna qad nafa'ahumullahu azza wa jalla biha, lalu mereka berpisah sementara Allah memberikan manfaat dengannya. Ini sedekah yang paling dicintai oleh Allah. Yani sedekah berupa nasihat, ya, nasihat. Nah, namanya nasihat, memberi nasihat itu kadang diterima, kadang enggak. Diterima karmu, enggak diterima ya. Diterima itu bukan karmu ya. Diterima itu taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima memang takdire dhek ngono kan gitu ya. Nah, jadi seorang yang mengajak memberikan nasihat enggak perlu susah, ya. Enggak perlu susah tatkala enggak dirungokno, enggak terlalu gembira tatkala digawe. Lek digawe itu taufik dari sisi Allah, lek ditinggal memang itu kehendak Allah, takdir Allah, ya. Jadi di situ. Jadi seorang yang memberikan nasihat, ya, itu sifatnya sehingga dadanya selalu lapang. Dadanya selalu lapang. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, perhatikan di sini, dari Abu Bakrah radhiyallahu taala dia berkata, "Wallahi, demi Allah, ma min nafsin takhruju." Tidak ada di antara satu nyawa yang keluar ahabba ilayya min nafsi hadhihi. Tidak ada di antara nyawa yang keluar yang lebih kucintai daripada keluarnya nyawaku ini. Gitu ya. Kalau ada nyawa keluar, lebih suka nyawaku saja yang keluar, jangan dia. Paham di sini ya? Wala nafsa hadzal dubabi at-ta'iri, tidak juga nyawanya lalat yang tengah terbang ini. Lebih suka nyawaku yang keluar daripada nyawa lalat ini. Maka fafaza'al kaum yang ada di sekitarnya pun kaget, tercengang dengannya. Lalu mereka bertanya, "Lima, kenapa? Kenapa kok kamu lebih suka nyawamu yang keluar daripada nyawanya laler ini?" Maka dia mengatakan, "Inni akhsha, sesungguhnya aku khawatir an udrika zamanan, aku mendapati satu zaman la astati an amura bima'rufin, yang aku tidak mampu amar ma'ruf, merintah yang ma'ruf, wala anha an mungkarin, dan aku tidak mampu untuk melarang dari yang mungkar, wa ma khairu yauma'id, dan tidak ada kebaikan pada hari itu." Kira-kira zaman kita sekarang ini, ya, kira-kira cocok enggak kira-kira ini? Hah? Cocok gak kira-kira ini? Ya. Di negeri kita wis, gak usah di negeri kita wis, kampung awak dhewe ae misal gitu. Cocok gak kira-kira? Cocok ndelok wong liya, lihat dirinya sendiri, ya. Sudah ngajak orang untuk melakukan kebaikan, sudah melarang orang dari kemungkaran, diri kita masing-masing sudah tahu jawabannya, ya. Jamaah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Ali bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala dia berkata, "At-tariku lil amri bil ma'ruf," orang yang meninggalkan amar ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yang meninggalkan melarang dari yang mungkar, kana bi kitabillahi wara'a dhahri, seperti orang yang mencampakkan kitabullah di belakang punggungnya. Orang yang enggak mau amar ma'ruf nahi munkar seperti orang yang mencampakkan kitabullah Al-Qur'an di balik punggungnya. Illa an yattaqiya tuqatan, kecuali kalau dia itu berlindung takut dari satu kekuasaan. Qila, lalu dikatakan, wa ma tuqatu, lalu apa yang dia takutkan tadi itu? Qala ya khafu jabbaran anida, dia khawatir dengan seorang yang lalim,
orang yang durjana, orang yang menentang, an yufrita alai au an yatagha, yang dia akan melampaui batas menganiayanya, ya. Kalau dia menolak, menentang dengan ekstrimnya. Jadi kalau dikhawatirkan ini bahaya lalu dia menahan diri, maka tidak apa. Dalam arti itu sudah di luar batas kemampuannya. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, demikian jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini juga, semuanya ini penting jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ketahui bersama. Atau kalau ini memungkinkan, ya kita ulang lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita baca ini karena perkaranya sangat penting. Dari Abu Abdurrahman Al-Umari Az-Zahid rahimahullahu ta'ala, dia berkata, inna min ghaflatika an nafsika i'radaka anillah. Sesungguhnya termasuk di antara kelalaianmu terhadap dirimu sendiri adalah berpalingmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi antara ma yuskhituhu fatajawazahu, yaitu engkau melihat perkara yang membuat Allah murka tapi kamu lewati saja, enggak ngomong apa-apa. Ini kita berbicara tentang diri kita semua ya, masing-masing ya. Kita melihat sesuatu perkara yang membuat Allah murka, kita diam, dilewati tok. Gak ngomong, gak apa. Wala ta'mur wala tanda. Kamu tidak merintah, kamu tidak melarang. Khaufan minal makhluk, karena takut terhadap makhluk. Takut kepada manusia, takut terhadap makhluknya Allah ini. Ya, ini adalah termasuk kelalaian. Ini termasuk berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, man tarakal amra bil ma'rufi khaufal makhluqin. Siapa yang meninggalkan amar ma'ruf karena takut terhadap makhluk, nuzi'at minhul haibah, dicabut darinya kewibawaan. Falau amara waladahu lastakhaffa bihi. Seandainya dia merintah putranya, dianggap enteng perintahnya. Gitu ya. Jadi enggak punya wibawa. Ya, demikian jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini bisa difahami insyaallah. Ya, penting tadi itu ya. Perhatikan di sini. Juga Ibnu Aliyah rahimahullahu taala, beliau berkata tentang ucapan Abu Bakar Al-Muzani, ma faqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala salatin. Tidaklah Abu Bakar mengungguli para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in semuanya dengan puasa, tidak juga dengan salat. Puasanya Abu Bakar tidak melebihi puasanya para sahabat. Salatnya Abu Bakar tidak melebihi salatnya para sahabat. Enggak. Walakin bisyai'in kana fi qalbi. Akan tapi Abu Bakar mengungguli seluruh para sahabat dengan sesuatu yang ada dalam dada beliau, dalam hati beliau. Qala alladzi kana fi qalbihi, yang ada di dalam dadanya Abu Bakar adalah al-hubbu lillah, cinta karena Allah Azza wa Jal, wan nasihatu fi khalqihi, dan nasihat kepada makhluknya. Ini yang membedakan, ini yang mengungguli Abu Bakar atas yang lainnya. Kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melampaui seluruh para sahabat yang lain. Lalu nasihatnya kepada umat ini melampaui para sahabat yang lainnya. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin ini yang terakhir ya, insyaallah. Ya. Oh nggih, kalau untuk nggih, bismillah. Dari Wuhaib bin Al-Waradi rahimahullahu taala, dia pernah berkata, laqiya alimun aliman. Seorang alim bertemu dengan alim yang lain. Huwa fauqahu fil ilm. Alim yang ditemuinya itu mengunggulinya dalam ilmu. Faqal, lalu alim yang pertama berkata kepada alim yang kedua, ya rahamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Malladzi ukhfi min amali, apa yang seharusnya aku sembunyikan dari amalku? Maka alim kedua mengatakan, ma yuzannu bika annaka lam ta'mal hasanatan qattu illa ada faraidi. Ya, jadi yang perlu kamu sembunyikan adalah perkara yang disangka terhadapmu bahwasanya engkau tidak mengamalkan sesuatu pun kecuali amal fardu, berarti amal sunnah. Yang perlu kamu sembunyikan adalah amal sunnah. Kalau amal fardu tidak boleh disembunyikan.
Sholat apa jenenge? Sholat 5 waktu disembunyikan, tidak boleh. Sholat 5 waktu itu ditunjukkan. Ya, laki-laki sholat berjamaah di masjid, gitu ya. Tidak boleh beralasan lah kok gak tau ketok nang masjid. Aku pingin sholat gak ruwang ngono lho. Gak iso. Nggak bisa, kan gitu ya. Kenapa? Sholat fardu bagi kaum laki-laki adalah di masjid, bukan di rumah. Kalau sholat fardu di rumah itu perbuatan kaum perempuan. Kaum wanita itu baru di rumahnya. Laki-laki adalah di masjid, gitu ya. Illa ada faraid. Qala. Jadi yang perlu kamu sembunyikan adalah amal sunnah, bukan fardu. Sehingga orang-orang menyangka kamu tidak pernah mengamalkan amal apapun. Amal apapun, karena fardu sudah jelas, nggak mungkin ditinggalkan. Lalu dia berkata lagi, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Famal ladzi u'linu min amali. Lalu apa yang kuterang-terangkan dari amalku? Maka dia mengatakan al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Yang harus kamu tunjukkan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Fa innahu dinullah, karena itu adalah agama Allah, alladzi ba'atsallahu bi anbiya'ahu, yang dengannya Allah mengutus para nabinya, ila ibadi, kepada hamba-hambanya. Ini yang harus kamu lakukan dengan terang-terangan. Amar ma'ruf nahi munkar itu terang-terangan, bukan sembunyi, ya. Waqad ijtama'al fuqaha, dan sungguh para ulama ahli fikih telah sepakat ala qauli Nabiillah, atas sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkahi di mana saja aku berada. Apa ma barakatuhu tilka, apa keberkahan tersebut? Maka qala al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari aina ma kana. Merintah yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar di mana saja beliau berada. Ini yang dikatakan mubarakan aina ma kuntu. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi keberkahan di mana saja berada adalah dengan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Dengan adanya amar ma'ruf nahi munkar, maka keberkahan itu ada. Jadi dia orang ini berkah. Kemana dia ada perkara ma'ruf ditinggalkan, dia merintah untuk dilaksanakan. Ada perkara kemungkaran dilakukan, maka dia merintah, dia melarang darinya agar ditinggalkan. Ini keberkahannya di sana. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah. Wah, masih banyak. Dawa niki yo ngalamane 1000 kok. Taib, jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita cukupkan, kita buka tanya jawab, ada atau tidak? Ya, demikian tadi itu ya tentang asar-asar dari para salaf, dan masih banyak lagi asar-asar dari para salaf tentang amar ma'ruf nahi munkar ini ya. Banyak sekali asar-asar dari para salaf ya tentang masalah ini ya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah mudah-mudahan kita bisa membahasnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya, edisi yang berikutnya tentang asar-asar para salaf tentang amar ma'ruf nahi munkar ya. Baik, demikian. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau bertanya kita persilakan. Fadhol. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhol. Tanya, orang yang amar ma'ruf nahi munkar kan harus sabar. Lalu saat kita diuji dengan dihina atau diejek dengan kata soalim atau sok tahu, apa kita boleh mundur dalam dakwah karena kalau berkata bikin sakit rasanya? Padahal dia sebenarnya teman baik tapi kena pengaruh temannya yang lain. Baik. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi munkar itu karena siapa? Karena manusia, karena Allah? Karena Allah. Amar ma'ruf nahi munkar adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan peduli dengan celaan orang yang mencela, tidak akan peduli dengan ejekan orang yang mengejek, tidak akan peduli dengan hinaan orang yang menghina. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya, bukan karena manusia, bukan karena ingin pujian manusia. Gitu ya. Maka tatkala kita amar ma'ruf nahi munkar, tanamkan seperti ini dalam diri kita, karena Allah ini, bukan karena manusia. Kalau memberikan nasihat, memerintah yang ma'ruf, mengajak dari mungkar, alhamdulillah dia dapat hidayah, alhamdulillah taufik dari sisi Allah. Kalau enggak, ya kalau dia enggak mau, ya sudah selesai. Urusannya dia kembali kepada Allah, itu adalah takdirnya. Kita enggak perlu susah, enggak perlu berkecil
berkecil hati. Ya, makanya tadi itu berilmu saat sebelum merintah yang ma'ruf, santun di dalam menyampaikannya, lalu sabar setelah menyampaikannya. Disampaikan, diajak, dilarang dengan cara yang baik. Kemudian melihat sikapnya enggak ngenakno hati, paling enggak enak sebentar, gak apa-apa urusanmu dewi. Wong penting aku wis nyampekno, tapi lek meneh ketemu maneh tak ngomong maneh aku. Gitu ya. Sing bandel kan itu ya. Yang bandel meneh ketemu maneh tak ngomong maneh gitu. Karena semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ndak usah sakit hati. Ya, ndak usah sakit hati. Mungkin loro titik wis marono eling Allah gitu ya. Ingat kepada Allah, ingat pahala dari Allah, maka itu akan terhibur. Ya, sakit itu akan segera hilang. Tapi kalau terus-menerus diiling-iling ucapane, ya loro terus. Aja dieling-iling wis ucapane, lalekno itu yang lalu biarlah berlalu. Demikian ya jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saya tambah itu biasanya mungkin nasihati karena hati itu tidak suka melihat. Jadi ada perasaan tidak senang gitu loh. Nah. Baik. Jamaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah perkataannya. Kita lanjutkan sini sedikit aja. Rodok tawa hirupane. Nah, perhatikan di sini. Dari Abu Qilabah bahwa Abu Darda radhiyallahu ta'ala pernah melewati seorang laki-laki yang melakukan dosa, sementara orang mencaci maki mereka, maka dia berkata. Jadi orang berbuat dosa dicaci, dimaki. Benci orang melihat kemaksiatan. Tapi apa? Abu Darda lalu berkata, "Ara'aitum law wajadtumu fi qalibin alam takunu mustakhriji?" Bagaimana kalian seandainya kalian menemukan dia di dalam sumur, apa kalian akan mengeluarkan dia? Qalu bala, iya. Qala fala tasubbu akhakum, maka jangan kalian mencaci maki dia. Wahmadullah azza wa jalla alladzi afakum, bertahmidlah, pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian dari maksiat itu. Jangan dicaci, nasihati saja, jangan dicaci maki. Lalu kalian tatkala misalkan kalian pergi darinya, ditolak, bahkan dimaki, mungkin disepak gitu ya, pergi darinya, sambil berkata alhamdulillah alladzi afani min hadhil maksiyah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu dari maksiat ini. Lalu kalau mereka mengatakan afala tubghiduhu, apa kamu tidak membenci orang ini? Maka dia mengatakan innama ubghidu amalahu, aku itu benci amalnya. Fa idza tarakahu fa huwa akhi, kalau dia meninggalkan amal itu dia adalah saudaraku. Ucapan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi seperti ini sikap seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Yang dia ingkari adalah napa? Amalnya, perbuatannya, bukan orangnya. Kalau dia meninggalkan, selesai sudah. Hilanglah segala kebencian. Kebenciannya karena amalnya, bukan karena orangnya. Gitu ya. Karena amalnya bukan karena orangnya. Demikian. Paham insyaallah ya? Baik. Mungkin ini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala masih kita bahas di kesempatan kita di malam hari ini. Mohon maaf kepada para pendengar Radio Al-Um 102,5 FM yang pertanyaannya tadi ada beberapa yang tidak bisa kita jawab karena waktunya sudah mepet dan jamaah di sini sudah kemalaman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haknya yang hadir lebih didahulukan daripada haknya yang duduk di rumah, gitu ya. Demikian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um 102,5 FM Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah.